Ini aku lagi kesini ya buat ngecek dan aku lagi mau ngasih hiasan di kepala aku lagi nih. Nostalgia lah ya ini. Jadi ini makna aku ya ini. Tuh kayak gini ya waktu zaman MTS ya tuh SMP aku tuh. Tuh kayak gini tuh makna aku tuh kayak pocong ya ini nih. Kayak pocong tuh lucu banget ya. Jadi dulu tuh jadul banget aku tuh dan aku tuh benci banget yang pakai kayak gini nih. Dan ternyata mukena yang aku pakai ini aku tuh nggak tahu banget, dan aku tuh kaget banget denger ini aku pas beli mukenanya lagi nostalgia ya, tapi ini versi zaman modern ya, jadi kalian ini lebih lembut gitu, lebih lebih halus lah ya, nggak kayak waktu masa kecil aku tuh kayak ini tuh kasar kasar kayak kasar gitu ya, kayak kasat dan atos, kayak kain itu tebal gitu, nggak enak dipakai gitu, nggak kayak gini dingin gitu dan tipis dan licin gitu. Pokoknya seneng deh gitu ya bisa nostalgia gitu. Aku nggak nyangka ini lebih lebih bagusan gitu kan. Dulu itu kan bekasnya ibu ya, bekasnya mama aku, jadi kuning gitu di bagian kepalanya itu, terus kebesaran gitu kan, jadi tambah culun. Kalau ini kan pas, jadi nggak usah pakai jarum pentul lagi buat di lehernya, udah kecekek banget gitu kan. Sama mekena ini gitu ya, dan ini mekenanya aku kasih hiasan ya, karena ini mekena yang paling aku benci karena udah jorok, terus berbeda dengan yang lainnya. Ini mekena ini ya sampai sekarang pun aja masih benci banget. Untung versinya lebih lebih halus ya, lebih enak dipakai. Dan karena ini masih baru, jadi belum ada telambuan dan hitam-hitam gitu, bintik hitam-hitam dan kuning-kuning ya. Itu kan bau banget gitu kan. Sudah lama udah nggak layak dipakai, kenapa kok harus aku gitu yang make bekasnya ibu gitu kan, karena memang tidak ada cukup uang ya, jadi belum bisa buat beli mukena baru. Dan aku tuh sadar ya, ini mukena barunya jadi kayak gini ya, versinya tuh lebih halus dan lebih lembut, enak dipandang ya. Kalau kaman itu nggak bisa enak dipandang karena udah lama dan jadul. Ternyata ini nih mukena pondokannya, pondok pesantren yang aku pakai ini. Jadi tuh kayak nyetrum banget gitu, kenapa kok aku doang gitu yang pakai mukena pondokan gitu. Ini kostum aku sendirian ya waktu zaman sekolah MTS, dan aku tuh nggak nyangka bisa memiliki mukena pondokan. Ini hasil panen aku ya, ini buat hiasan di kepala aku. Sesuai enggak lah ya, sesuai lah ya. Oke ya, jadi mukena ini aku pakai ke sekolahan ya, jadi teman-teman aku tuh tahu gitu pada zaman itu, zamannya si Wela waktu itu. Jadi Wela itu tahu kalau aku pakai mukena, baru dia tahu kalau aku ganti mukena warna ini ya, warna ungu waktu itu. Ini mukena baru aku waktu itu aku ganti karena kan aku kan mau baca kultum tuh. Terus bilang si Wela, Intan, suara kamu kok kenyot-kenyot gitu kan, kayak suka mendesah gitu. Jadi aku tuh ditarik-tarik gitu mukena aku sama si Wela. Waktu itu waktu sholat ya, aku waktu sholat tiba-tiba langsung aku terjungkang ya, ditarik-tarik gitu, dan akhirnya aku kena hukuman main di dalam musola. Jadi nggak boleh kalau sholat itu lagi sholat itu mainan. Akhirnya ya kita dihukum, disuruh bersihkan kamar mandi selama 1 minggu ya. Jadi aku tuh 3 orang dan aku dihakimin di ruang kepala sekolah ya waktu itu. Terus ketemu lagi kan sama anaknya itu pas pulang sekolah ya. Terus saya bilang, kamu tuh kan pendek ya, jangan nantangin orang tinggi gitu.
Nah pas besok ke sekolahan lagi saya bilang, kamu kan pendek ya, tolong di depan sholatnya ya, jangan di belakang. Nanti tuh aku nggak lihat gitu kan kalau kamu di belakang kayak aku kan lebih tinggi gitu. Dia tuh nggak nurut, dikasih tahu tuh nggak nurut gitu, bawel gitu, kayak semau maunya aja gitu kan. Nanti kamu kalau kenapa-kenapa siapa yang tahu gitu, kamu kan kecil gitu kan, kayak semut jadi nggak kelihatan nanti. Terus aku kan nangis di dalam kantor kepala sekolah waktu itu, terus tanyain sama ibu ibu guru ya, ibu guru bahasa Arab kemana, dia bilang, ini Intan, kamu kenapa ninju si Wela sama yang satunya itu, teman si Wela itu. Namanya orang itu kan bu ada batas kesabarannya bu ya, karena didiemin berhari-hari berbulan-bulan, kenapa kok aku kok digini kan gitu kan. Ngajak kelahi gitu, oke. Aku bilang kayak gini, oke aku nggak kuat lagi, aku samperin itu anaknya di dalam kelas waktu itu ya, penuh semua teman-temannya kan waktu itu masih ini, masih kelas, masih kelas masuk ya, kelas masuk itu tuh masih semuanya pada ngumpul gitu, pada belajar semua. Aku samperin, aku tuh sendirian ya, nggak bawa orang. Jadi tiba-tiba aku tuh ditarik-tarik juga ya jilbab aku sama sama temannya di belakang. Aku nggak lihat siapa orangnya, kok bela-belain, dan itu kan cantik, kok kamu bela-belain sih gitu kan dalam hati aku gitu. Bukannya kamu nggak suka sama orang cantik kan, saya bilang dalam hati gitu. Kok bisa sih kamu bela-belain dia, bukan aku yang kamu belain. Jadi pas aku piket kantor kepala sekolah itu kan datang ya mamanya si Wela gitu kan, ngadu sama Pamis, bilang kayak gini ngadunya, Pak, kenapa Wela Pak dimusuhin satu kelas ya. Aku tuh kaget loh, kok bisa sih, dia kan cantik gitu kan, masa sih dimusuhin. Ternyata Welanya itu ya udah nggak mau sekolah lagi. Aku nguping gitu, aku tuh denger gitu kan pas lagi nyapu-nyapu piket di kantor kepala sekolah gitu. Terus aku pikir bohongan gitu, ternyata tuh benar ya, ini real gitu, dia tuh udah nggak sekolah lagi. Sampai aku tungguin berhari-hari sampai berbulan-bulan, dannya itu nggak kelihatan, batang hidungnya itu udah nggak kelihatan lagi ya, bener-bener udah putus sekolah, nggak tahu nyambung di mana, aku tuh nggak tahu. Jadi aku taunya cuman sampai di